Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, kasih yang sejati. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata bahwa kasih adalah sesuatu yang paling besar dan yang paling utama. Saya sangat setuju. Sebab sesungguhnya sebagai orang Kristen, kita diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Bahkan cara hidup Yesus yang mengasihi telah menjadi standar tertinggi bahwa semua orang pengikut Kristus yang sejati harus hidup di dalam kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan saling mengasihi terhadap sesama. Saudara, saya percaya bahwa perasaan kasih itu dimiliki setiap orang. Maksudnya adalah mengasihi dan dikasihi adalah kebutuhan universal bagi setiap orang yang bernafas di muka bumi ini. Tetapi apakah kasih yang kita miliki ini adalah kasih yang sejati? Tentunya kita mengenal bahwa Yesus Kristuslah teladan kasih yang sejati itu. Dia menunjukkannya melalui pengorbanan dalam kematiannya di kayu salib. Itu sebabnya Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Yohanes 15 ayat 12. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih atau mengasihi, seringkali kita lebih mudah menghayati teorinya daripada mempraktekannya. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Bagaimana Rasul Paulus menerangkan seperti apa kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ketahuilah saudara, kasih inilah yang perlu ditunjukkan oleh pengikut-pengikut Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin waktu kita melakukan semua bentuk kasih ini, sangat mudah menyatakannya atau menunjukkannya kepada orang-orang yang memperlakukan kita dengan baik. Namun pada kenyataannya tidak sesederhana ketika kita ingin mengasihi orang, tetapi kita dilukai. Ketika kita tidak dihargai, ketika kita diperalat, ketika kita dirugikan, ketika kita difitnah, ketika kita tidak diperhatikan, dan lain sebagainya. Membuat kita sulit bagaimana mengaplikasikan kasih itu terhadap orang-orang yang mengecewakan kita. Tetapi Tuhan Yesus mau agar kita tetap memiliki sifat Kristus, yaitu kasih yang membuat kita berbeda dari dunia ini. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita diperintahkan Tuhan untuk mengasihi. Bukan karena kita Kristen maka kita harus mengasihi, tetapi karena karakter Kristus ada di dalam kita. Bukan karena slogan, tetapi kasih harus menjadi prinsip hidup orang percaya. Rasul Paulus pernah berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan karunia memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi sekalipun kita menganggap diri kita lebih baik, lebih memiliki, lebih berhikmat, lebih pandai, lebih beriman, lebih banyak memberi ataupun lebih banyak berkorban,
itu tidak akan berarti apa-apa di mata Tuhan kalau kita tidak ada kasih. Saudara, mungkin kita bertanya, bagaimanakah kita memiliki kasih yang seperti kasih Tuhan itu di dalam hati kita? Karena kita menyadari bahwa sungguh mustahil mengasihi Allah dan sesama. Jika kita melakukannya dengan kekuatan sendiri, kita pasti akan gagal dan gagal lagi. Mungkin kita harus mendalami ayat firman Tuhan ini, saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah kuncinya, saudaraku. Bagaimana kita dapat memiliki kasih Bapa di dalam hati kita. Ketika kita sadar secara penuh bahwa Allah mengasihi kita, maka barulah kita dapat mengasihi. Kasih Bapa adalah kasih yang tidak tergantung kepada situasi dan kondisi, tetapi yang memampukan kita untuk mendoakan, mengampuni, dan memberkati orang yang membenci, menyakiti, dan mengecewakan kita. Saudara, di akhir renungan ini saya mengajak, mari mintalah kepada Bapa di surga, agar kita mendapatkan kasih itu mengalir memenuhi hati kita. Dengan selalu mengingat bagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi saudara dan saya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, maka pengalaman kita yang dikasihi oleh Bapa akan memampukan kita menyalurkan kasih yang sejati kepada orang lain di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan hari ini Engkau mengajar kami untuk hidup di dalam kasih. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu ya Bapa, karena kalau hati Bapa ada di dalam hati kami, maka kami akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.